Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita semua diberikan kesehatan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas resume tentang modul ilmu kalam pengalaman saya pribadi. Selamat menyaksikan. Terima kasih Bapak Ibu. Langsung saja kami akan membahas tentang pembuatan resume modul ilmu kalam. Judul modulnya yaitu Akidah Islam, kegiatan belajar KB atau KB1. Refleksinya, bodi refleksi poin 1 yaitu peta konsep atau beberapa istilah dan definisi di modul bidang studi. Yang poin A yaitu Akidah Islam. 1 ada pengertian akidah Islam secara etimologi berasal dari kata dan seterusnya. Secara terminologi adalah suatu kepercayaan yang diyakini kebenarannya dan seterusnya. Terus menurut Yusuf Qaradawi, akidah adalah suatu kepercayaan dan seterusnya. Yang kedua, sumber akidah Islam. Akidah Islam bersumber dari Al-Quran, hadis, dan ijtihad dengan kemampuan akal yang sehat dan seterusnya. Terus poin B, iman, Islam, dan ihsan. Definisi iman, Islam, dan ihsan. Di bawahnya, iman artinya percaya dengan sepenuh hati dan seterusnya. Islam dan seterusnya. Lanjut, secara bahasa Islam dapat diartikan patuh, tunduk, berserah diri kepada Allah untuk mencapai keselamatan. Islam menurut Harun Nasution adalah menyerahkan diri dan seterusnya. Ihsan berasal dari bahasa Arab dan seterusnya. Nomor 2, perbedaan antara iman, Islam, dan ihsan. Iman adalah keyakinan, Islam merupakan bentuk dari pengamalan, dan ihsan merupakan etika dalam menjalani keyakinan. Yang nomor 3, integrasi iman atau akidah dan Islam atau syariah dan ihsan atau akhlak. Iman, Islam, dan ihsan merupakan 3 rangkaian yang tidak dapat dipisahkan dan seterusnya. Terus nomor 2, daftar materi bidang studi yang sudah dipahami pada modul. Mohon maaf Bapak Ibu, kami di sini tidak bermaksud menggurui Bapak Ibu semua. Kami di sini hanya berbagi tentang pengalaman kami. Alhamdulillah pada tahun 2021 kemarin kami mengikuti PPG daring Kementerian Agama. Ini ada resume, monggo Bapak Ibu bisa dipergunakan sebagai acuan. Mungkin di tahun 2022 ini PPG-nya resume-nya agak sedikit berbeda karena harus ada kisi-kisi soal atau bagaimana. Monggo ini untuk melengkapi saja. Daftar materi bidang studi yang sudah dipahami pada modul. Kata ihsan dalam Al-Quran diulang sebanyak 12 kali dengan arti yang beraneka ragam. Nah, di sini dikasih bold atau cetak tebal beraneka ragam. Kata beraneka ragam ini akan menimbulkan banyak pertanyaan. Apakah arti kata ihsan yang sebenarnya? Nomor 3, daftar materi yang sering mengalami miskonsepsi dalam pembelajaran. Di antara pengertian iman, Islam, dan ihsan, yang menjadi pertanyaan paling banyak adalah tentang ihsan. Anak-anak biasanya hanya tahu tentang iman dan Islam saja, belum sepenuhnya paham sampai ihsan. Nah, ini Bapak Ibu, lanjut ke resume KB2. Terima kasih Bapak Ibu. Lanjut kita ke pembuatan resume KB2 masih di dalam modul ilmu kalam. Judul modul Tauhid, kegiatan belajar KB2, refleksi. Bodi refleksi
nomor 1, peta konsep atau beberapa istilah dan definisi di modul bidang studi. Monggo Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu bisa download file ini, bisa dalam bentuk Microsoft Word. Nanti Bapak Ibu langsung edit saja, tidak masalah. Ada juga yang dalam bentuk PDF. Nanti saya sertakan di link deskripsi. Monggo Bapak Ibu di-download saja. Yang pertama atau poin A yaitu definisi tauhid. Tauhid artinya mengesahkan Tuhan. Tauhid adalah pemurnian ibadah kepada Allah. Artinya titik-titik dan seterusnya. Yang B, kedudukan tauhid. 1. Tauhid adalah tujuan penciptaan manusia. Yang kedua, tauhid adalah tujuan diutusnya para rasul. Yang ketiga, perilaku bertauhid. Terus lanjut saja Bapak Ibu. Yang C, syirik perusak tauhid. 1. Makna syirik. Syirik adalah lawan kata dari tauhid, yaitu sikap menyekutukan Allah secara zat, sifat, perbuatan, dan ibadah. Syirik secara zat adalah dengan meyakini bahwa zat Allah seperti zat makhluknya. Dan seterusnya. Macam-macam syirik ada 2, yaitu syirik akbar atau besar dan syirik ashghar atau kecil. Nomor 2, bahaya syirik. Nah, ada poin-poinnya di bawahnya. Merendahkan eksistensi manusia, sarang khurafat dan kebatilan, kezaliman yang paling besar, sumber dari segala ketakutan dan kecemasan. Terus membuat orang malas melakukan pekerjaan yang bermanfaat, menyebabkan pelakunya kekal dalam neraka. Naudzubillah min dzalik. Memecah belah umat. Sebab-sebab syirik. Nah, ada 3, yaitu yang pertama kebodohan, yang kedua lemahnya iman, yang ketiga taklid. Nah, lanjut nomor 2, daftar materi bidang studi yang sulit dipahami pada modul. Di modul tertulis, barang siapa mati dalam keadaan tidak berbuat syirik kepada Allah sedikit pun, ia dijanjikan masuk surga. Tetapi barang siapa meninggal dalam keadaan menyekutukan Allah, maka ia akan masuk neraka jahanam, sekalipun banyak sekali peribadatan yang telah ia kerjakan. Apakah termasuk melakukan syirik besar dan kecil atau riya masuk neraka jahanam? Terus nomor 3, daftar materi yang sering mengalami miskonsepsi dalam pembelajaran. Kandungan pada ayat-ayat hadis di atas adalah, nah ini, syirik adalah perbuatan dosa yang harus ditakuti dan dijauhi. Riya termasuk perbuatan syirik. Riya termasuk syirik ashghar atau kecil. Miskonsepsi pada materi tersebut banyak terjadi dalam pembelajaran dan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Bapak Ibu. Lanjut KB berikutnya. Terima kasih Bapak Ibu. Lanjut ke resume KB 3. Butir refleksi peta konsep atau beberapa istilah dan definisi di modul bidang studi. Poin A, ilmu kalam. Nama lain dari ilmu kalam adalah ilmu aqaid dan seterusnya. Ini ilmu berarti pengetahuan dan kalam berarti pembicaraan dan seterusnya. Sebutan lain ilmu kalam dan seterusnya. Yang B, hubungan ilmu kalam, tasawuf dan filsafat. Objek kajian ilmu kalam adalah ketuhanan dan segala sesuatu yang berkaitan dengannya dan seterusnya. Lanjut, nanti Bapak Ibu silakan download link dalam bentuk Microsoft Word bisa, dalam bentuk PDF juga bisa. Nanti kami taruh di link deskripsi. Yang C, sejarah ilmu kalam, teologi Islam. Teologi Islam adalah ilmu kalam sebagai disiplin ilmu pengetahuan. Baru muncul sekitar abad ke-3 Hijriah dan seterusnya.
Nomor 1, masalah status dan para pelaku dosa besar. Dan selanjutnya ada kaum Khawarij. Nomor 2, persoalan kafir dalam teologi Islam. Pengertian kafir bukan hanya ditujukan kepada orang yang tidak memakai hukum Islam untuk menyelesaikan masalah. Dan seterusnya aliran teologi dalam Islam, diantaranya pertama aliran Khawarij, yang kedua aliran Murji'ah, yang ketiga aliran Mu'tazilah, yang keempat aliran Asy'ariyah. Ini Bapak Ibu, pengalaman kemarin ini keluar pada UP atau uji pengetahuan Bapak Ibu. 3 aliran atau 4 aliran ini. Lanjut, nomor 2, daftar materi bidang studi yang sulit dipahami pada modul. Sekali lagi Bapak Ibu, kami tidak menggurui Bapak Ibu semua. Kami hanya ingin berbagi pengalaman telah mengikuti PPG Kementerian Agama pada tahun 2021 lewat daring, dan ini adalah hasil kami resume. Ilmu kalam, filsafat dan tasawuf bertujuan sekurang-kurangnya berurusan dengan hal yang sama, yaitu kebenaran. Ilmu kalam dengan metodenya mencari kebenaran tentang Tuhan dan yang berkaitan dengannya. Filsafat dengan wataknya menghampiri kebenaran baik tentang alam, manusia, dan Tuhan. Sementara itu, tasawuf juga dengan metodenya yang tipikal berusaha menghampiri kebenaran berkaitan dengan perjalanan spiritual menuju Tuhan. Dalam kenyataannya, sulit mengidentifikasi perbedaan antara ilmu kalam, filsafat, dan tasawuf, karena keberadaan nafsu manusia terkadang menjadikan ketiganya susah untuk membedakan praktek ilmu tersebut. Tidak semua orang dapat melakukannya dan mencari apa yang disebut kebenaran. Terus nomor 3, daftar materi yang sering mengalami miskonsepsi dalam pembelajaran. Kebenaran dalam filsafat berupa kebenaran spekulatif tentang segala yang ada atau wujud, yakni tidak dapat dibuktikan dengan riset empiris dan eksperimen. Filsafat menemukan kebenaran dengan menuangkan akal budi secara radikal, integral, dan universal. Namun banyak yang menasbihkan berfilsafat, namun justru berpikir secara radikal untuk membenarkan dan membiarkan keliaran berpikir. Adakah klasifikasi yang baku agar dalam penafsirannya tidak keliru terlalu jauh dalam pemahaman ilmu tersebut? Nah, terima kasih Bapak Ibu telah menyaksikan video dari kami. Lanjut ke resume KB berikutnya. Terima kasih Bapak Ibu. Lanjut ke masih dalam modul ilmu kalam. Judul modulnya ilmu kalam, kegiatan pembelajaran KB4. Yang C, refleksi. Butir refleksi yang satu yaitu peta konsep atau beberapa istilah dan definisi modul bidang studi. Nah, yang pertama poin A maksud saya, aliran-aliran ilmu kalam. Nah, di sini dijelaskan sedikit tentang aliran ilmu kalam. Yang pertama, pokok pikiran aliran teologi Islam antara lain aliran Khawarij, merupakan aliran tertua dalam teologi Islam, dan seterusnya berasal dari kata khoroja yang artinya adalah keluar, dan seterusnya. Alasan kelompok ini keluar dari barisan Ali karena menerima tahkim atau arbitrase. Nah, ini insya Allah juga akan keluar di UP Bapak Ibu. Lanjut, ada perang Siffin, terus tokoh Khawarij yang terpenting itu, dan seterusnya, sekte-sekte yang berkembang pada aliran Khawarij, dan seterusnya. Secara umum, ajaran Khawarij meliputi orang Islam yang melakukan dosa besar, kafir, dan harus dibunuh. Nomor 2, dan seterusnya.
nomor 3 dan seterusnya, nomor 4 dan seterusnya, nomor 5, nomor 6, nomor 7. Terus ada lagi aliran Murji'ah, ajaran-ajaran dalam Murji'ah, yaitu poin A, B, C, D. Yang A, iman hanya membenarkan pengakuan di dalam hati. Yang B dan seterusnya, yang C dan seterusnya, yang D dan seterusnya. Terus yang ketiga ada aliran Mu'tazilah. Mu'tazilah itu berasal dari kata iktizal yang berarti memisahkan diri. Nah, pada mulanya nama ini diberikan oleh orang yang luar Mu'tazilah karena pendirinya dan seterusnya. Tokoh-tokohnya, terus 5 prinsip pokok ajaran Mu'tazilah yang dirumuskan oleh Abu Husail al-Alaf. Tauhid, al-adl, al-wa'd, nah ini dan seterusnya. Nomor 4, ahlu sunnah wal jamaah atau sunni. Ahlu sunnah berarti pengikut sunnah Nabi Muhammad SAW, dan jamaah berarti sahabat Nabi. Jadi ahlu sunnah wal jamaah mengandung arti penganut sunnah Nabi dan para sahabatnya. Dan seterusnya, ajaran Abu al-Hasan al-Asy'ari, aliran Asy'ariyah. Sifat-sifat Tuhan, Al-Quran dan Qadim, perbuatan manusia diciptakan Tuhan, antropomorfisme, keadilan Tuhan, muslim yang berbuat dosa tidak sempat bertobat di akhir hidupnya tidaklah kafir dan tetap mukmin. Terus ada lagi ajaran Abu Mansur al-Maturidi atau aliran Maturidiyah. Maturidiyah sependapat dengan Asy'ariyah tentang sifat-sifat Tuhan. Dan lanjutnya dan seterusnya. Terus yang B, perbuatan manusia dalam kaitannya dengan perbuatan Tuhan. Nomor 1, poin 1 ada Jabariyah. Yang kedua Qadariyah dan Mu'tazilah. Yang ketiga ada Asy'ariyah dan Maturidiyah. Nah, poin C, sifat-sifat Tuhan. Para muta'allimin atau ahli ilmu kalam dalam membahas persoalan ini terbagi menjadi 2 golongan berlawanan, yaitu Mu'tazilah dan Asy'ariyah. Dibahas nomor 1, Mu'tazilah berpendapat bahwa Allah tidak memiliki sifat namun memiliki zat. Dan seterusnya. Nomor 2, Asy'ariyah. Aliran Asy'ariyah sependapat dengan Maturidiyah. Dan seterusnya. Nah, ini yang nomor 2, daftar materi bidang studi yang sulit dipahami pada modul. Dalam paham Jabariyah, perbuatan manusia dalam hubungannya dengan Tuhan sering digambarkan bagai bulu ayam yang diikat dengan tali dan digantungkan di udara. Kemana angin tertiup, kesanalah bulu ayam itu terbang. Ia tidak mampu menentukan dirinya sendiri, tetapi terserah angin. Apabila perbuatan manusia diumpamakan sebagai bulu ayam, maka angin itu adalah Tuhan yang menentukan ke arah mana dan bagaimana perbuatan manusia itu dilakukan. Bagi Jabariyah hanya satu hakikat wujud perbuatan itu. Kalau ada 2 perbuatan dalam tingkat hakikat, berarti ada 2 hakikat perbuatan. Dan menurut Jabariyah, hal ini akan berakibat pada perbuatan syirik. Jabariyah berpendapat bahwa hakikat wujud perbuatan manusia adalah perbuatan Allah. Apakah bisa dikatakan ketika manusia berbuat kemaksiatan dan keburukan merupakan perbuatan dari Tuhan? Dan bagaimana mengenai pahala dan dosa jika manusia tidak punya daya untuk berbuat seperti wayang atau bahkan seperti mayat hidup? Terus nomor 3, daftar materi yang sering mengalami miskonsepsi dalam pembelajaran. Salah satu ajaran-ajaran dalam Murji'ah adalah iman hanya membenarkan pengakuan atau pengakuan di dalam hati. Jika ini dibenarkan, maka manusia tidak ada artinya antara iman, Islam, dan ihsan.
Padahal ketiganya merupakan satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan dalam Islam. Aliran-aliran ilmu kalam, Khawarij, Murji'ah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, dan Maturidiyah, sampai sekarang saya pribadi masih sering salah dan keliru dalam memahami konsep aliran-aliran tersebut. Begitu juga dengan materi pandangan antara Jabariyah dan Qadariyah dalam lingkup aliran dalam ilmu kalam. Terima kasih Bapak Ibu. Lanjut ke soal yang berikutnya. Terima kasih Bapak Ibu masih setia untuk mendengarkan video dari kami. Setelah tadi Bapak Ibu penjelasan ataupun pengalaman pribadi kami dalam pembuatan resume, dan ini ada pengalaman tentang mengerjakan pretest modul ilmu kalam. Dilanjutkan nanti ada tes formatif per KB, ada KB 1, KB 2, KB 3, dan KB 4. Langsung saja Bapak Ibu. Dan sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya Bapak Ibu. Sekali lagi kami tidak bermaksud menggurui Bapak Ibu semua. Di sini kami hanya ingin berbagi pengalaman kami pribadi yang telah mengikuti PPG tahun 2021 Kementerian Agama. Semoga kita semuanya mendapatkan nilai yang maksimal dan lulus, dan yang paling utama yaitu berkah. Amin. Ini ada soal pretest dan ini saya kerjakan sendiri Bapak Ibu. Nanti kalau jawaban di sini menurut Bapak Ibu salah ataupun kurang benar, mohon dimaafkan karena ini benar-benar saya mengerjakan sendiri dengan teman-teman, karena saya mengerjakan itu berdasarkan pengalaman saya pribadi. Nomor 1, ilmu yang membahas masalah ketuhanan dengan menggunakan dalil nakli dan dalil akli atau logika filsafat adalah pengertian A. Ilmu kalam, B. Ilmu tauhid, C. Ilmu tasawuf, D. Ilmu makrifat, E. Ilmu nujum. Menurut saya pribadi jawabannya itu A. Ilmu kalam. Nomor 2, di antara prinsip-prinsip akidah Islam adalah keyakinan bahwa Allah SWT adalah Maha Adil. Prinsip ini mengandung makna. Jawabannya menurut saya pribadi yaitu A. Keyakinan seperti ini akan menumbuhkan keyakinan bahwa apa yang dilakukan akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Nomor 3, kesadaran manusia bahwa dia selalu diawasi atau dilihat oleh Allah merupakan bentuk sikap seorang muhsin. Nomor 4, Tuhan memiliki sifat sebagaimana disebut dalam Al-Quran. Kemudian sifat-sifat itu bukanlah zat Tuhan dan bukan pula lain dari zatnya. Pendapat ini dikemukakan oleh Mu'tazilah. Nomor 5, Khawarij dapat dipandang sebagai cikal bakal aliran radikal dalam agama Islam. Nomor 6, hubungan ilmu kalam dengan ilmu tauhid sangat erat karena kedua disiplin ilmu tersebut mempunyai kesamaan objek kajian, yaitu masalah D. Ketuhanan dan segala sesuatu yang berkaitan dengannya. Sekali lagi Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu bisa download file-file ini di link deskripsi. Nanti kami lampirkan linknya, silakan di-download. Nomor 7, seseorang yang mengakui bahwa hanya Allah lah kita harus menyembah, termasuk kategori tauhid rububiyah. Nah, Rob itu berhubungan dengan Allah. Nomor 8, hubungan ilmu kalam dengan ilmu tauhid sangat erat karena kedua disiplin ilmu tersebut mempunyai kesamaan objek kajian, yaitu masalah ketuhanan dan segala sesuatu yang berkaitan dengannya. Nah, ini ada tes formatif modul ilmu kalam KB 1.
Nomor 1, akidah berarti mengikatkan diri, mengikat dua ujung dengan sangat kuat sehingga tidak pernah sampai lepas. Pengertian akidah ini bersifat lughawi. Nomor 2, akidah Islam didasarkan pada landasan yang sangat kokoh. Berikut ini adalah landasan akidah kecuali kias. Nah, ini tadi di dalam resume masih teringat landasan akidah, yaitu ada Al-Quran, terus ada Sunnah, dan ada ijma atau ijma ya. Terus nomor 3, iman adalah mempercayai secara total atas keberadaan Allah dengan segala ciptaan dan kekuasaannya. Iman mendorong manusia menjadi makhluk yang baik. Berikut ini adalah fungsi iman bagi manusia, kecuali yaitu sumber energi dalam kehidupan. Nomor 4, Islam adalah aturan Allah yang berfungsi untuk membimbing manusia yang berakal menuju kebaikan hidupnya, baik di dunia maupun di akhirat. Pengertian ini adalah definisi yang bersifat tafsiri. Nomor 5, ihsan adalah manusia yang berbuat baik hanya karena Allah, seolah-olah Allah selalu melihatnya. Ihsan pada konteks ini sama dengan akidah. Soalnya hanya 5 Bapak Ibu. Terus ada tes formatif modul ilmu kalam KB2. Nomor 1, berikut ini adalah ciri-ciri hati orang yang bertauhid kepada Allah SWT. Taat, wara, bara, qanaah, kecuali wala. Nomor 2, kata tauhid berasal dari bahasa Arab yang berarti mengesahkan Allah SWT. Kata tauhid berasal dari kata wahada. Nomor 3, cara mendidik anak agar memiliki jiwa bertauhid kepada Allah yang kokoh diantaranya dengan, nah ini Bapak Ibu boleh cari sendiri jawabannya nanti, ini jawaban yang ada sesuai semuanya berarti jawabannya ini ya. Menghafal surat Al-Ikhlas, menghafal ayat kursi betul, menghafal 20 sifat wajib Allah benar, menghafal 20 sifat mustahil bagi Allah. Ya benar. Jawaban yang ada sesuai semuanya. Berarti A, B, D, E benar semua. Nomor 4, ada ungkapan kalau saja saya berangkat ikut naik pesawat yang take off pukul 8 maka saya pasti celaka. Ungkapan tersebut masuk dalam kategori syirik qauli. Nah, ini kemarin pengalaman sempat keluar dalam UP Bapak Ibu. Nomor 5, berikut ini adalah bahaya syirik sebagaimana diungkapkan Al-Quran, kecuali mengganggu kesetiaan. Lanjut, masih ada tes formatif modul ilmu kalam KB3. Nomor 1, ilmu kalam merupakan ilmu yang sangat penting karena di dalamnya membahas persoalan ketuhanan. Berikut adalah nama-nama lain dari ilmu kalam. Ada ilmu akidah, ilmu tauhid, teologi, ilmu usuluddin. Yang terkecuali yaitu B, ilmu agama. Nomor 2, dalam mencari kebenaran harus dilakukan oleh akal atau rasio, tetapi dirujukan kepada nas yang ada. Hal ini adalah pandangan menurut pandangan ilmu kalam. Nomor 3, dalam pandangan tasawuf, dalam mencari kebenaran harus dilakukan dengan melalui kasyaf. Nah, ini yang B. Nomor 4, mencari kebenaran dengan cara berpikir mendalam dan radikal merupakan pandangan filsafat. Nomor 5, ilmu fikih. Ilmu fikih merupakan ilmu yang membahas tentang ajaran Islam pada aspek peribadatan secara lahiriah. Maka ilmu fikih sangat terkait dengan hal-hal yang bersifat eksoteris. Tes formatif modul ilmu kalam KB4. Nomor 1, kata Khawarij berarti orang-orang yang keluar dari golongan yang sebelumnya. Yang dimaksud golongan yang keluar adalah keluar dari golongan Ali bin Abi Thalib. Nomor 2,
Sekelompok umat Islam yang selalu berpandangan bahwa la hukma ilallah, tidak ada hukum apapun kecuali hukumnya Allah. Sehingga berbagai hal yang ada di dunia ini harus disesuaikan dengan ayat-ayat Allah secara literalis. Adalah golongan Khawarij. Nomor 3, dalam menjalani kehidupan sehari-hari manusia sebenarnya tidak perlu berusaha atau ikhtiar. Karena segala sesuatu yang terjadi atas dirinya telah ditentukan dan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pandangan seperti ini dikemukakan oleh golongan Jabariyah. Nomor 4, pandangan yang mengatakan bahwa manusia harus berusaha maksimal untuk menentukan nasib dalam hidupnya. Sebagaimana firman Allah bahwa Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sehingga mereka dengan upayanya sendiri mau berusaha maksimal untuk merubahnya, adalah pandangan yang ditokohi oleh Wasil bin Atha. Nomor 5, salah satu program prioritas Kementerian Agama dalam menciptakan keharmonisan dalam kehidupan beragama adalah dengan mengembangkan kehidupan moderasi beragama yang juga bersumber kepada beberapa ayat ummatan wasatan dan hadis Nabi. Semangat moderasi beragama ini sesuai dengan pandangan Asy'ariyah. Terima kasih Bapak Ibu telah mengikuti video dari kami. Sekali lagi, kami tidak menggurui Bapak Ibu semua. Kami hanya berbagi pengalaman, berbagi informasi, berbagi ilmu. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Kalau bermanfaat, silakan subscribe channel kami dan like dan share atau bagikan kepada teman-teman semua Bapak Ibu guru yang akan atau sedang mengikuti PPG Kementerian Agama. Semoga kita semuanya lulus dalam 2 ujian, yaitu ujian UKIN, uji kinerja, dan UP, uji pengetahuan. Sekali lagi terima kasih atas waktunya Bapak Ibu. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.